Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Dwi Panca, penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Ingin menyampaikan sebuah materi tentang penerapan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kerja. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang upaya dalam kesiapsiagaan bela negara di kantor SAR dengan meneliti terlebih dahulu dengan teknik SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, SDM terlatih serta disiplin tinggi. Yang kedua, struktur organisasi tertib dan hierarki. Yang ketiga, tugas dan fungsi yang relevan dengan bela negara. Memiliki peran langsung dalam operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan pertahanan sipil. Yang keempat, akses terhadap pelatihan taktis dan teknis seperti pelatihan rutin, misalnya yang mendukung kesiapsiagaan bela negara dalam operasi SAR. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, minimnya pemahaman konseptual bela negara. Fokus utama pada penyelamatan jiwa tidak secara langsung mengaitkan tugas dengan konsep bela negara yang luas. Yang kedua, rendahnya motivasi pada PNS non-lapangan. Seperti staf administratif cenderung tidak merasa terlibat langsung dalam kesiapsiagaan bela negara. Yang ketiga, keterbatasan anggaran dan fasilitas latihan bela negara khusus. Karena belum semua kantor SAR memiliki fasilitas khusus atau program edukasi bela negara yang terintegrasi secara khusus. Yang keempat, kurangnya integrasi nilai bela negara dalam SOP harian. Hal opportunities atau peluang. Yang pertama, dukungan pemerintah dalam penguatan ASN berbasis wawasan kebangsaan. Itu harus diadakan program nasional seperti ASN berakhlak dan Grand Design bela negara. Dua, bela negara dengan TNI atau Polri dalam pelatihan bela negara. Tim SAR dapat menjalin kerjasama dalam pelatihan bersama untuk simulasi kondisi darurat nasional. 3. Pemanfaatan teknologi untuk edukasi dan simulasi dengan e-learning, VR, dan gamifikasi untuk pelatihan bela negara dapat menjangkau semua lini PNS SAR, serta peningkatan isu ancaman non-militer seperti perubahan iklim, bencana alam, dan cyber warfare membuka ruang bagi SAR untuk memainkan peran strategis dalam konteks bela negara sipil. Threats atau ancaman. Yang pertama, dari isu radikalisme dan disintegrasi bangsa. PNS yang kurang memiliki pemahaman ideologi negara rentan terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. 2. Kurangnya kesiapan nasional dalam situasi krisis besar. Bila PNS tidak dilatih secara rutin dalam skenario bela negara, bisa terjadi kebingungan atau kegagalan koordinasi. 3. Pemotongan anggaran atau efisiensi biaya pemerintah sangat berpengaruh. Lalu keempat, ketergantungan pada personel lapangan saja. Beban tanggung jawab hanya ditumpahkan pada personel operasional tanpa pelibatan staf administratif. Lalu, apa saja upaya dan rencana aksi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara PNS di lingkungan kantor SAR? Yang pertama, integrasi nilai bela negara ke dalam budaya organisasi dengan menanamkan nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan tanggung jawab kebangsaan dalam rutinitas kerja. Lalu, menjadikan nilai bela negara sebagai bagian dari core value ASN. Lalu, yang kedua, pemahaman tentang ideologi dan ancaman non-militer, seperti memberikan pelatihan rutin terkait wawasan kebangsaan, ancaman cyber, radikalisme, dan disintegrasi bangsa, melibatkan narasumber dari Lemhanas, TNI, BNPT, dan akademisi pertahanan, serta yang lain-lain. Ketiga, pelatihan bela negara berbasis peran SAR. Pelatihan bela negara harus dikaitkan langsung dengan tugas SAR, seperti penyelamatan saat bencana nasional, pengamanan fasilitas vital, dan dukungan logistik krisis. Yang terakhir, pelibatan semua unsur PNS bukan hanya lapangan, namun juga harus melibatkan ASN administratif juga dalam
pelatihan dasar bela negara. Simulasi tanggap darurat harus juga melibatkan semua bagian kantor. Yang kelima, peningkatan kerjasama lintas sektor. Membentuk jejaring dengan TNI, Polri, Kesbangpol, BNPB, dan instansi pendidikan bela negara. Lalu, menyusun skenario krisis nasional lintas sektoral dengan SAR sebagai bagian dari sistem nasional pertahanan non-militer. Menurut saya, sekian saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video saya. Saya akhiri. We are family. Apiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.